Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nazlur Rahma dengan NIM 210810701012. Di sini saya akan mempresentasikan laporan dari tugas 2 basis data lanjut. Sebelum itu, saya akan terlebih dahulu menjelaskan deskripsi tugas ini, yaitu menggunakan basis data yang telah dibuat pada tugas sebelumnya dan mengerjakan perintah soal di bawah. Pada tugas ini akan banyak digunakan statement join. Jadi sebelum itu saya akan terlebih dahulu menjelaskan makna di join itu sendiri apa. Join itu merupakan proses menggabungkan dua tabel ataupun lebih. Dengan syarat, antar tabel yang digabungkan tersebut terdapat kolom ataupun nilai dengan nama kolom yang sama dan tipe data yang sama. Dan join itu sendiri terdapat beberapa jenis, misal ada inner join, outer join, natural join, dan beberapa bentuk join lainnya. Langsung saja kita lihat untuk soal yang pertama. Buat query SQL yang melibatkan dua tabel. Sintak ataupun query yang saya gunakan di sini adalah saya ingin menampilkan L-name, F-name dari customer, dan nama hotel yang ditempati oleh customer itu sendiri. Jadi, sintak SQL yang saya gunakan adalah select r.lname. Maksud R di sini adalah L-name ini berasal dari tabel R. R di sini adalah rooms kategori. Berarti data L.name ini akan diambil dari tabel rooms kategori yang saya aliaskan sebagai R. Kemudian sama halnya dengan F-name, dilanjutkan oleh name yang refer ke tabel hotel yang dialiaskan sebagai H. Perlu diingat karena kita menggabungkan dua buah tabel ataupun lebih, kita harus menggunakan keyword join. Jadi di sini saya membuat gabungkan antara tabel rooms kategori yang dialiaskan sebagai R dengan tabel hotel yang dialiaskan sebagai H. Dengan syaratnya itu apa? Syarat penggabungan seperti saya jelaskan tadi, ada kolom ataupun nilai yang sama antar kedua tabel itu sendiri apa? Karena antara tabel rooms kategori dan tabel hotel itu terdapat data yang sama ataupun kolom yang sama, yaitu hotel underscore ID. Maka tabel ini bisa digabungkan. Untuk soal yang kedua, buat query SQL yang melibatkan dua tabel. Pastikan Anda menggunakan fungsi agregat pada query tersebut. Di sini saya menggunakan, maksud saya menggunakan bentuk natural join. Jika pada soal pertama saya menggunakan bentuk join ataupun inner join, pada soal kedua saya menggunakan bentuk natural join. Pada soal ini saya ingin menampilkan nama suatu hotel, dan berdasarkan hotel tersebut saya ingin menampilkan maximum price yang dari hotel itu sendiri apa. Jadi sintak SQL yang digunakan adalah select h.name maximum price as highest price from hotel H to the price T, where h.hotel.id sama dengan t.hotel.id group by h.name. Seperti saya jelaskan tadi, saya ingin menampilkan name dari suatu hotel itu apa, kemudian maximum price dari hotel itu apa, yang mana data name dan price ini berasal dari tabel hotel yang dialiaskan sebagai H, dan tabel today price yang dialiaskan sebagai T. Yang kedua tabel ini memiliki data yang sama, yaitu hotel ID, dan query ini akan digroup berdasarkan name dari suatu hotel. Untuk soal yang ketiga, buat query SQL yang melibatkan 3 tabel. Ini sama halnya dengan soal yang pertama, hanya saja di sini saya menggunakan bentuk natural join seperti soal yang kedua. Syaratnya masih sama, yaitu kita harus menyertakan data yang sama ataupun kolom ataupun nilai yang sama antar tabel yang digabungkan. Kalau misalnya kita menggunakan bentuk inner join, outer join, ataupun bentuk join lainnya, kita harus menyertakan keyword join dan juga keyword on untuk menyamakan tabel itu. Sedangkan kalau kita menggunakan bentuk natural join, maka kita tidak perlu menyertakan keyword join ataupun bentuk-bentuk lainnya, dan kita hanya perlu mengganti keyword on menjadi keyword where. Di sini saya ingin menampilkan name the customer, dan si customer ini menginap di hotel apa dan harganya itu berapa. Jadi sintak SQL yang saya gunakan adalah select c.name, h.name, t.price,
from customer C, customer saya aliaskan sebagai C, hotel yang saya aliaskan sebagai H, today price yang saya aliaskan sebagai T. Yang mana tabel C, yaitu customer, dengan kolom SSN ini terdapat juga pada tabel today price, dan juga di tabel today price itu terdapat kolom hotel ID, yang terdapat juga di tabel hotel. Data yang tampilkan adalah sebagai berikut. Untuk soal yang keempat, buat query SQL yang melibatkan 3 tabel, pastikan Anda menggunakan fungsi agregat pada query tersebut. Di sini saya menggunakan bentuk inner join. Seperti hal sebelumnya, saya jelaskan, kita harus menyertakan keyword inner join dan keyword on untuk menyamakan kolom data di 2 kolom. Di sini saya ingin menampilkan data nama dari suatu hotel dan metode pembayarannya itu ada berapa, dan total pendapatan dari hotel itu berapa. Jadi query yang saya gunakan di sini adalah select header name as hotel's name, kemudian count berarti itu mengembalikan berapa banyak record dari kolom itu. Kemudian sum itu menjumlahkan semua data dari suatu kolom yang saya ingin mengganti nama sum t.price ini sebagai kolom total dari tabel today price yang dijoinkan dengan tabel hotel, yang mana antara today price dan hotel ini terdapat data yang sama yaitu hotel ID, dan today price ini juga dijoinkan dengan tabel invoice. Dan antara kedua tabel ini terdapat data yang sama yaitu SSN, yang query ini akan digrup berdasarkan name dari suatu hotel. Data yang akan ditampilkan adalah sebagai berikut. Untuk soal yang kelima, buatlah view yang berasal dari 3 tabel yaitu customer, invoice, dan bill. Di sini sintak yang digunakan adalah create a replace view dengan nama view-nya itu complete data as select. Kemudian kita membuat nama kolom yang berasal dari tabel customer. Jadi kita menyertakan alias dari customer itu c.ssn, dilanjutkan dengan kolom-kolom yang terdapat pada tabel customer. Begitu juga untuk pada tabel invoice dan tabel bill yang berasal dari tabel customer, bill, dan invoice, yang mana kita harus menyertakan juga bentuk yang sama, kolom yang sama antar tabel yang digabungkan. Sama halnya seperti bentuk natural join sebelumnya. Di sini view akan terbentuk, dan apabila kita menampilkan data dari view complete data, akan ditampilkan data dengan lengkap seperti ini. Untuk soal yang ke-6, buatlah query SQL yang memanfaatkan view hasil dari soal nomor 5. Query tersebut diharapkan dapat menghasilkan data-data invoice dan bill yang dilakukan dengan name tertentu. Di sini sebelumnya, karena kita telah membuat view pada soal nomor 5, kita akan menampilkan data yang berasal dari tabel invoice dan bill. Jika pada soal yang kelima kita membuat view yang berasal dari tabel customer, invoice, dan bill, pada soal yang ke-6 ini kita hanya menampilkan data dari tabel invoice dan bill. Jadi kita perlu mendeskripsikan ulang ataupun menjelaskan ulang di invoice ini ada tabel apa dan di bill ada tabel apa. Dan kita ingin menampilkan record tertentu berdasarkan name yaitu siapa. Di sini query yang digunakan adalah select invoice underscore ID, status, invoice deskripsi, payment method, payment date, bill ID, amount, bill type, from complete data, where name-nya itu adalah Kim Boyong. Di sini kita tidak perlu menyertakan alias, karena pada view itu kita akan telah membentuk tabel virtual yang baru. Jadi kita tidak perlu menyertakan alias dari tabel itu lagi. Kita hanya perlu menjelaskan kolom yang kita tampilkan ini berasal dari view yang apa. Akan ditampilkan data sebagai berikut. Untuk soal yang nomor 7, untuk soal yang ke-7, buatlah query SQL yang akan mengembalikan nama customer, jumlah amount bill-nya berdasarkan payment tertentu.
Query yang digunakan adalah select c.name, e.payment, b.amount from customer C, bill B, invoice E, where b.invoice ID sama dengan e.invoice ID, and c.ssn sama dengan e.ssn, group by e.payment method, c.name, b.amount. Maksud dari query ini adalah saya ingin menampilkan name dari customer yang diambil dari tabel customer yang dialihkan sebagai C, kemudian payment methodnya itu apa, yang mana data payment method ini akan diambil dari tabel invoice yang dialihkan sebagai I, kemudian ada amount yang refer ke tabel bill yang dialihkan sebagai B, kemudian karena kita menggunakan bentuk natural join, kita perlu untuk menjelaskan antar dua tabel ini kolom mana yang sama, kemudian akan digroup berdasarkan payment methodnya itu apa, name dan amount-nya. Sedangkan pada soal itu, apabila kita lihat pada soal itu hanya berdasarkan payment method tertentu, tapi apabila kita hanya menggunakan payment method, maka dia akan tidak mengenal bentuk dari group by. Jadi, kita harus meletakkan semua bentuk select yang semua bentuk select ataupun data yang kita ingin tampilkan itu apa, maka kita harus menyertakan semua kolom yang kita tampilkan itu di group by. Untuk soal yang terakhir, buatlah query SQL yang mengembalikan nama customer yang membayar bill dengan amount paling mahal. Sintak SQL yang digunakan adalah select fname yang misalnya saya menggunakan bentuk concat ataupun menggabungkan fname dan lname, sname sebagai nama, from bill, where amount, in, select maximum amount from bill. Di sini kita menggunakan bentuk nested, bentuk select nested. Setelah kita ingin menampilkan fname dengan syarat amount-nya itu berasal dari maksimum amount yang berasal dari tabel bill, maka dia akan terlebih dahulu mencari maksimum amount dari bill, kemudian nilai ini akan dikembalikan kepada where di sini. Misalnya dia telah menemukan maksimum amount dari bill, jadi setelah itu mesin akan menyeleksi query yang sebelumnya ataupun outer query-nya itu apa. Kemudian akan didapatkan data yaitu Muhammad Al-Fatah sebagai customer yang membayar bill dengan amount paling mahal. Demikian untuk presentasi saya pada tugas ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.